الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أما بعد. Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam seluruh urusan dan aktivitas kita. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertatap muka dalam rangka melaksanakan kajian rutin Isoma. Istirahat, sholat, makan. Ngajinya mana? Isoma ya. Ada lagi kadang-kadang orang bilangnya maksiat katanya Pak. Maksiat itu makan, sholat, istirahat. Cuman gak enak ya. Dan mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita duduk di majelis ilmu semakin menambah kebaikan buat kita. Karena kebutuhan kita akan ilmu itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan kita akan makan. Kalau makan kita cuma 3 kali sehari, tapi kalau ilmu setiap waktu, setiap detik kita butuh. Kenapa Ustadz butuh ilmu? Sebab semakin hari bertambahnya usia, bertambahnya waktu, bertambahnya hari, semakin bertambah juga masalah dan problem kita. Maka untuk bisa menyelesaikan masalah itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, terutama ilmu-ilmu syar'i. Maka Bapak Ibu teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, di kesempatan ini kita akan membahas tentang belajar pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang diberikan gelar ulul azmi, atau nabi yang teguh pendiriannya, kuat kesabarannya, besar komitmennya. Dan dari 25 nabi dan rasul itu tidak semuanya diberikan gelar ulul azmi, hanya beberapa nabi saja. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad SAW. Dari 25 nabi, hanya 5 nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya nabi setelah Nabi Muhammad yang diberikan gelar oleh Allah dengan gelar uswatun hasanah. Kan kita mengenal nama uswatun hasanah itu gelarnya Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata ada nabi lain yang diberikan gelar uswatun hasanah oleh Allah dalam Al-Qur'an setelah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti kita bisa buka salah satunya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah berfirman di situ, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengannya. Ada istilah uswatun hasanah, ada istilah qudwatun hasanah.
Jadi ada uswah, ada qudwah. Kalau uswah itu hanya dinisbatkan kepada seseorang yang hampir tidak ada kekurangan dalam dirinya. Tapi kalau namanya qudwah, itu biasanya dinisbatkan kepada seseorang yang bisa jadi ada kekurangan pada orang tersebut. Itu bedanya uswah dengan qudwah. Ya, qudwah artinya mencontoh, meneladani. Uswah juga sama, mencontoh, meneladani. Hanya bedanya kalau uswah itu kita nisbatkan kepada seseorang yang hampir tidak ada kekurangan. Makanya Nabi Muhammad itu lebih tepat adalah uswatun hasanah. Nabi Ibrahim itu adalah uswatun hasanah. Ya. Dan uniknya kalau di Indonesia kadang uswatun hasanah jadi nama orang. Ya. Pernah ya dengar nama uswatun hasanah, nama orang. Ya. Jadi kemarin saya ngobrol dengan ada orang dari Kenya, Pak. Dia bilang begini, Indonesia ini uniknya banyak nama orang itu aneh-aneh. Indonesia dan Malaysia katanya. Dia kuliah S1, S2-nya di Malaysia jurusan bahasa Arab di Mediu, Medina University. Jadi universitas di Malaysia. Bahkan dia cerita di Malaysia itu ada nama perempuan namanya Ifrit, dia bilang. Oh, betul, dia cerita. Nama Ifrit katanya. Dan saya kaget pas ditanya siapa? Nama Cik siapa? Nama saya Ifrit, dia bilang. Saya bilang di Indonesia ini nggak sampai sih kalau ada yang namanya Ifrit, nggak ada. Hanya kadang-kadang ada nama, ya dulu pernah di Jawa Timur itu ada kiai namanya Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu nama kitab gitu. Ya. Mungkin nanti ada Kiai Haji Jurumiyah gitu ya. Indonesia ini Masya Allah ya. Saya punya teman dulu ada ketika ngajar di sekolah ada namanya Ustadz Jamul Jawami. Jamul Jawami itu nama kitab juga itu. Ya. Jadi mungkin karena ya unik-unik ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam ini termasuk di antara uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik. Jadi ini bisa jadi inspirasi nih. Kalimat uswatun hasanah jadi inspirasi nama. Ya. Guru saya dulu namanya Ustadz Aang ya. Di Sunda ini banyak Aang. Pas ditanya, Kiai kenapa namanya Aang? Oh, diambil dari Quran gitu. Dia di mana emang ayatnya? Aang zartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun gitu. Jadi diambil Aangnya doang. Di unik-unik. Kemarin ada ponakan lahir, Pak. Namanya perempuan ya. Paman saya punya anak lagi perempuan. Nama anaknya Atania. Atania. Saya tanya, dari mana Mang itu nama Atania? Dari Quran. Ya. Ternyata di Quran ada ayat di surat Maryam, Ataniyal kitaba biquwwah. Atania, kami telah datangkan padanya Alkitab biquwwah, dengan kekuatan. Nah, jadi Masya Allah ya, di Quran ini banyak inspirasi buat kita jadikan nama anak. Asal jangan nama yang aneh-aneh. Ditanya, siapa namanya ibu, nama anaknya? Munafikun gitu. Jangan kalau munafikun, walaupun itu diambil dari surat Al-Quran. Baik. Ya, jadi tidak semua dari Quran itu namanya bagus ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Ibrahim itu diberikan gelar uswatun hasanah? Ini banyak sekali gelar Nabi Ibrahim. Satu, Abu Tauhid, bapak ketauhidan. Dua, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Tiga, Ulul Azmi. Ya. Empat, Nabi Ibrahim itu diberikan gelar sebagai Abud Duyuf, atau bapaknya para tamu. Karena begitu luar biasanya beliau memuliakan tamu. Namun ada satu hal, terutama menjelang Idul Adha ini, yang kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim, yaitu pengorbanan. Apa pengorbanannya? Kita bisa baca bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim itu di surah As-Saffat, surat ke-37 setelah surat Yasin, dimulai ayat 99 sampai dengan ayat 107. Itu bercerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman di ayat 99-nya, wa qala
inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku. Maksudnya berdoa, sayahdin, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi kenapa ada doa ini? Satu waktu Nabi Ibrahim itu tatkala beliau berdakwah, itu pengikutnya tidak banyak, pengikutnya sedikit. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam curhat sama Allah, berdoa meminta, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan datang kepada Tuhanku meminta tolong agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan Nabi Ibrahim ini bertubi-tubi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bertubi-tubi, berkali-kali diuji dengan ujian yang luar biasa. Salah satunya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah ketika Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Sampai usia beliau 86 tahun. Jadi sampai 86 tahun Nabi Ibrahim belum dikasih anak. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ini doa paling pendek. Rabbi, ya Allah ya Rabb, habli, berikanlah kepadaku seorang anak minas salihin, termasuk anak yang saleh. Ini doa bisa kita baca seandainya kalau kita misalkan nganter anak sekolah atau kemanapun, usap kepalanya, doa baca dengan doa ini yang paling pendek, yaitu doa Rabbi habli minas salihin. Ya, kita kalau pengen punya anak soleh, coba contoh doa-doa atau sering baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita doa-doa yang visioner, ya, yang bervisi masa depan. Dan itu Nabi Ibrahim banyak mendoakan untuk anaknya. Sampai usia 86 tahun, kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim diuji belum diberikan keturunan. Maka karena berdoanya sering, tiap waktu, tiap hari, Nabi Ibrahim fokus berdoa minta anak. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah berikan kabar gembira dengan seorang anak yang sangat santun, yang sangat lembut, yaitu pendapat yang rajih di antara para ulama tafsir. Siapa anak ini? Beliau adalah Ismail alaihi salam. Kalau orang Yahudi memang mengklaim bahwa anak ini bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Itu dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, panjang lebar, perdebatan antara para ulama tentang siapa anak yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepat, yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, salah satunya mengatakan bahwa anak ini adalah Ismail alaihi salam. 86 tahun meminta keturunan, belum juga diberikan keturunan oleh Allah, maka Allah kasih anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ujian belum selesai, Pak. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Setelah Allah kasih anak, Pak. Tadi kan ujiannya belum punya anak. Ternyata setelah punya anak pun diuji. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail ini sudah bisa membantu Nabi Ibrahim, sudah dewasa, bahkan sudah bisa ikut bekerja, qala ya bunay, ternyata Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah, inni ara fil manam, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuk,
aku menyembelih dirimu, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu. Ini ada pelajaran penting ya. Satu pengorbanan dari seorang ayah kepada anaknya, yaitu ketika menjelang usia dewasa, anak ini sudah diberikan tanggung jawab untuk bisa ikut bekerja. Apa pelajaran pentingnya? Ya, salah satu pelajaran penting yang kita tangkap dari ayat ini, Pak, ternyata salah satu pembelajaran penting buat anak kita, terutama menjelang usia baligh, itu tugasnya bukan hanya sekolah, tapi juga dia harus tahu pekerjaan ayahnya, aktivitas ayahnya. Ya, jadi sesekali kalau memang dibolehkan, kita bawa anak kita ke kantor. Nih, ayah tuh kerjanya seperti ini. Nih, untuk mendapatkan nafkah itu, mencari uang itu sulitnya seperti ini. Itu harus tahu. Dan ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang sekarang menyebutnya magang. Ya kan? Kalau ibu bapak baca, Nabi Ismail itu magang kepada ayahnya. Nabi Musa itu magang kepada Nabi Syuaib. Kalau bahasa sekarang magang. Ya. Hari ini kita membatasi namanya belajar itu hanya belajar di sekolah, ngafal, terus apa namanya ujian, udah aja gitu. Padahal yang namanya belajar itu seluruh aktivitas anak kita di rumah, di kelas, semuanya belajar. Jadi pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah pelajaran juga tentang tarbiyatul aulad, tentang mendidik anak. Ya, salah satu guru saya tuh pernah bercerita, beliau punya anak usia SMP. Terus anaknya bilang, "Abi, aku gak mau sekolah." Kira-kira kalau anak kita bilang gak mau sekolah, bagaimana reaksi kita, Pak? Hah? Diomelin, apalagi emaknya. Ya, kita bilang, "Kamu emang mau jadi apa? Gak mau sekolah?" Ya, gak mau sekolah, nanti mau jadi apa? Diomelin. Ya, akhirnya anak tidak nyaman dan seterusnya. Yang luar biasa, guru saya bilang begini, ketika anak saya bilang gak mau sekolah, ya, saya sebagai orang tua, iya udah, kalau tidak mau sekolah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman yang diajarkan oleh beliau adalah bahwa dalam hidup ada namanya konsekuensi. Ini yang penting ya. Jadi anak kita bukan diajarkan hanya sanksi, hukuman, bukan, tapi ajarkan kepada mereka yang namanya konsekuensi. Kalau bangun telat ada konsekuensi. Apa konsekuensi telat ke sekolah, kesiangan, telat ke kantor dan seterusnya? Apa kata ayahnya? Kamu kalau gak mau sekolah gak apa-apa. Cuman nanti kalau tidak sekolah itu biasanya engkau ya paling nanti ya jadi apa gitu ya. Engkau harus punya keterampilan. Minimal keterampilannya adalah bersih-bersih. Karena tidak mau sekolah, ya udah, sekarang tolong dibantu ibumu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hari pertama si anak disuruh nyuci, Pak. Ya, karena gak mau sekolah, ya udah, tugasnya adalah nyuci baju. Selesai nyuci baju, ternyata gak selesai juga. Ada cucian piring. Setelah nyuci piring gak selesai juga, suruh ngepel rumah. Ya, setelah ngepel rumah, suruh ngepel kaca. Semua dikerjakan, ya. Hari kedua dia lakukan pekerjaan yang sama. Hari ketiga dia lakukan pekerjaan yang sama. Akhirnya di hari keempat si anak bilang, "Pah, kayaknya kalau gak sekolah juga capek ya. Jadi mending aku sekolah aja," katanya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mau sekolah juga. Ya, itulah yang namanya konsekuensi. Jadi kalaupun dia tidak mau sekolah, dia tetap belajar. Apa belajarnya? Belajar bagaimana mengelola kehidupan di dalam rumah, bagaimana manajemen rumah dan seterusnya. Jadi namanya belajar itu bukan hanya duduk di kelas, bukan hanya mendengarkan guru, setelah itu selesai ujian dan seterusnya, bukan. Tapi seluruh rangkaian hidup ini itu adalah dalam rangka belajar. Kalau kita hanya belajar teori, mungkin di sekolah itu hanya berapa persen yang masih ingat kita rumus-rumus itu, hanya berapa persen. Ketika disampaikan kepada kita, ya, saya dulu ketika belajar kimia gitu kan, belajar fisika, kalau ditanya lagi rumus-rumus ya pasti lupa, kecuali kita jadi dosen atau guru fisika, guru kimia. Tapi yang lebih diingat oleh kita, oleh anak-anak kita adalah
tajribah, pengalaman. Nah, inilah yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ismail diajarkan untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam hidupnya. Apa kemudian yang diberikan pelajaran kepada Nabi Ismail? Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, aku menyembelih dirimu, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Nah, ini disebutkan, ya, inilah kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diminta menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi. Dan disebutkan oleh para ulama, ru'ya al-anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah wahyu. Yang menarik, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun itu adalah wahyu, perintah, ternyata Nabi Ibrahim masih mengajak dialog. Jadi ternyata ada satu hal penting yang bisa kita serap di ayat ini, ketika Nabi Ibrahim mengajak dialog anaknya. Kenapa? Karena Nabi Ismail itu dianggap sudah dewasa. Nabi Ibrahim kemudian ingin menguji, apakah anak ini sudah benar-benar akalnya jalan, sudah dewasa, sudah akil gitu ya, atau belum? Saya pernah sampaikan, hari ini kita mendapati satu kondisi di mana anak-anak kita kebanyakan cepat balig tapi lambat akil. Apa indikator balig? Ketertarikan pada lawan jenis. Kalau perempuan cepat haid, laki-laki cepat mimpi basah. Tapi akilnya kemudian lambat. Ya, harusnya kan ada istilah dalam syariat itu akil balig. Seseorang yang akil, seseorang yang balig itu juga dibarengi dengan akil. Tapi sekarang ada fenomena orang cepat balig tapi lambat akil. Mohon maaf, kenapa banyak terjadi tawuran, geng motor dan seterusnya? Itu disebabkan karena banyak orang yang hari ini balignya cepat, akilnya lambat. Maka di sini Nabi Ibrahim ingin menguji seorang Nabi Ismail, apakah Nabi Ismail sudah akil atau belum? Kalau balignya bisa jadi sudah, tapi sudah akil belum? Sudah bisa diajak dialog belum? Sudah dewasa apa belum? Maka pernah saya sampaikan, dalam hidup ini, ketika kita melakukan tarbiyatul aulad, pendidikan anak, tidak cukup hanya sebatas pembiasaan, tapi harus melahirkan pada diri mereka, menguji pada diri mereka yang namanya kesadaran. Ada satu contoh kasus, Pak. Ada seorang mahasiswa ITB, dia memilih untuk berhenti kuliah. Kenapa? Karena seluruh nilainya, ya, IPK-nya jeblok. Pas ditanya, kenapa IPK-mu bisa jeblok? Ternyata ketika perkuliahan dia sering terlambat. Pertanyaannya, kenapa sering terlambat? Ya, dia kuliah di Bandung, rumahnya di Jakarta. Kenapa sering terlambat? Ternyata selama ini orang tuanya mendidik dia, mendidik anak itu belum sampai pada tahap menumbuhkan kesadaran, tapi baru sebatas apa istilahnya, membangun kebiasaan. Apa sebabnya? Biasanya kalau ada di rumah, ibunya itu selalu membangunkan dia pas subuh, Pak. Ini memang bagus, nggak salah. Tapi tiap hari rutin, subuh bangun, subuh bangun, tiap hari. Nggak pernah ada rasa dalam ibunya, saya ingin nguji nih, anak ini bangun subuhnya sudah bisa sendiri atau memang masih perlu dibangunkan. Ternyata dari mulai kecil sampai dewasa menjelang kuliah, itu selalu ibunya jadi alarm, subuh, subuh, subuh terus. Ini namanya membangun kebiasaan. Bagus, harus. Tapi kita harus naik kelas, bukan hanya membangun kebiasaan, tapi juga harus menumbuhkan kesadaran. Rumah di Jakarta, karena kuliah di ITB, maka kosan di Bandung. Ketika kosan, orang tuanya kan jauh. Maka tidak setiap subuh tidak ada yang bangunin. Karena kebiasaannya selalu dibangunin oleh ibunya. Gak ada yang bangunin.
Apa yang terjadi? Hampir tiap hari dia kesiangan. Ketika ditanya kenapa kesiangan, biasanya kalau di rumah aku ada yang bangunin ibu, tapi ketika di sini gak ada yang bangunin. Apa yang terjadi? Kesiangan. Karena subuhnya kesiangan, maka masuk kelasnya kesiangan, hingga konsekuensi di beberapa kampus itu, biasanya di ITB itu, kalau kesiangan 10 atau berapa menit itu tidak boleh masuk kelas. Apa yang terjadi ketika ujian? Ya, ada beberapa mata kuliah yang ujiannya tidak boleh kurang dari sekian persen hingga tidak bisa ikut ujian. Ada juga yang ujiannya kemudian nilainya jeblok. Nah ini, hari ini banyak orang, pendidikan kita, termasuk kita sebagai orang tua, kadang mendidik anak baru sebatas menumbuhkan kebiasaan dan pembiasaan, tapi belum naik kelas menjadi menumbuhkan kesadaran. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran? Salah satunya diuji oleh kita sebagai orang tua, diajak dialog, diajak ngobrol. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu mengajak diskusi Nabi Ismail, padahal itu perintah Allah. Apa dialognya? Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih dirimu. Fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Dan yang luar biasa, ternyata adalah jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapati diriku termasuk orang yang sabar. Dan Nabi Ibrahim ketika mendengar jawaban Nabi Ismail seperti itu, Nabi Ibrahim senang dan terharu. Kenapa? Ternyata anaknya sudah bisa berpikir dewasa dan sudah bisa mengenal Allah sebagai Tuhannya, serta menyerahkan seluruh urusan, seluruh dirinya untuk Allah. Dan inilah pengorbanan tertinggi. Ya. Jadi namanya perintah Allah itu, walaupun mungkin waktu itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim merasa, ini kenapa kok tidak logis perintahnya? Tapi itulah sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah. Dan dari ujian itu, kalau kita ingin mendapatkan predikat terbaik dari Allah, maka kita harus berkorban. Kita duduk di sini aja kan, pasti ada yang dikorbankan, betul ya? Apa yang dikorbankan? Tidur siang, ya kan? Karena ngaji gak bisa tidur siang. Ya, tapi ada sebagian orang ya sambil ngaji mungkin bisa ngantuk-ngantuk dikit tidur siang. Ada yang dikorbankan mungkin makan siang di kantin, walaupun di sini biasanya suka ada makan siang ya. Insya Allah ada. Oh masya Allah, ini ada kabar gembira juga ya. Jadi makin semangat ngajinya gitu kan. Jadi pasti ada yang dikorbankan. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan pasti ada yang dikorbankan. Saya pernah sampaikan kan ya, ternyata kita ini kebanyakan pengorbanannya sedikit. Apa pengorbanannya sedikit? Ya tidurnya terlalu banyak, kebanyakan. Bahkan katanya harus 8 jam. Kemarin beberapa 2 minggu lalu kalau nggak salah, saya ngisi di salah satu ini tempat juga. Saya tanya, siapa di antara jamaah, saya bilang, siapa di antara kita yang tidurnya kurang dari 8 jam? Ternyata Pak, ada bapak-bapak usianya sudah 80 tahun. Dia bilang sudah 40 tahun Ustadz, saya tidur dalam satu hari hanya 3 jam. Dan alhamdulillah saya masih sehat, kata beliau. Orang kan kadang nggak bisa tidur karena sakit ya. Ini sehat. Ya bukan karena nggak mau tidur lama, tapi memang dibiasakan kebiasaan yang tidurnya hanya 3 jam. Dan itu beliau, kata beliau, sampai saya usia 80 tahun masih sehat. Ketika kita tidur 3 jam, Pak, ada yang dikorbankan nggak? Banyak. Mungkin pas kantor, langsung ngantuk. Kalau kita kan begitu. Memang sih kalau perubahan itu tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba. Biasa kita tidur 3 jam, langsung, biasa kita tidur 8 jam, langsung jadi 3 jam. Pasti sakit biasanya. Ya. Maka kuranginya dikit-dikit dulu. Kalau yang biasanya tidur 8 jam, coba biasakan kurangi setengah jam dulu. Jadi 7 jam setengah. Ya, udah kuat tuh 1 bulan, 2 bulan, tambah lagi. Jadi cuman 7 jam. Terus
Ya, karena ternyata untuk menjadi produktif itu jangan banyak melakukan hal yang sifatnya sia-sia. Makanya Nabi pernah menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia selalu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita meninggalkan yang tidak bermanfaat, berarti ada sesuatu yang kita korbankan. Dan itulah segala kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan adanya pengorbanan. Dan Nabi Ibrahim kemudian lebih memilih Allah, lebih memilih perintah Allah daripada memegang rasa kepemilikan atas sesuatu. Kan itu nunggu anak 86 tahun, Pak. Ternyata setelah anak lahir, anak yang soleh, baik, santun, ternyata sama Allah disuruh disembelih, Pak. Ini kan Masya Allah ya. Itu ujian yang luar biasa. Jangankan disembelih. Kita punya anak masukin pesantren, ibunya nangis-nangis 2 minggu. Gitu kan. Anak saya padahal masuk pesantren. Ya, ada, ini gak disembelih gitu. Nah, masukin anak pesantren, masukin anak ini, itu dalam rangka seakan-akan kita diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anak gitu. Nyembelih apa? Nyembelih perasaan bahwa kita memiliki anak. Padahal anak kita hakikatnya bukan punya kita, tapi punya siapa? Punya Allah. Ya. Nah, menarik sedikit lagi ya. Falamma aslama wa tallahu. Disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Ismail itu sudah berserah diri menyerah, watallahu lil jabin, bahkan pisau itu atau golok itu sudah siap ada di lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka Allah berfirman, ya Ibrahim, menyeru, memanggil Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi-mimpimu, kadzalika najzil muhsinin, dan inilah balasan buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang sangat nyata bagimu. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan sungguh akan mengganti, kami akan mengganti, kata Allah, sembelihan Ismail itu dengan bidzibhin azim, dengan satu sembelihan yang besar. Disebutkan dalam banyak riwayat diganti dengan domba atau ya domba kibas, domba yang tongkrongannya besar, gagah, bagus ya, dan diganti oleh Allah. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, apakah tiba-tiba Nabi Ismail itu berubah jadi domba katanya? Itu kan di cerita-cerita dulu saya baca cerita bergambar atau apa, tiba-tiba Nabi Ismail itu berubah jadi domba. Ternyata kalau kita baca sejarah aslinya, Nabi Ismail tidak berubah jadi domba, enggak. Jadi pas mau disembelih, Nabi Ismailnya berubah jadi domba, enggak. Tapi di ayat ini Allah seru, minta Nabi Ibrahim agar mengganti Nabi Ismail dengan apa? Dengan domba. Jadi bukan Nabi Ismail berubah jadi domba, enggak. Ya. Kenapa? Ya. Dan memang pada waktu itu, inilah sejarah, ada setan yang menggoda ya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai kemudian Nabi Ibrahim melempar setan-setan tersebut. Ya, makanya ada istilah lempar jumroh. Ya, itu melempar setan, pada asalnya begitu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut oleh para ulama sebagai tadhiyah, sebagai pengorbanan, ya. Maka momentum Idul Adha, momentum Zulhijjah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pengorbanan dalam kehidupan. Ya, mengorbankan sebagian harta kita, mengorbankan ego kita, mengorbankan sesuatu yang melekat berupa dunia yang masih ada dalam hati kita. Dan kita belajar banyak dari pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata setiap pengorbanan yang kita korbankan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sesuatu yang kita dapatkan karena adanya pengorbanan, sesuatu yang kita dapatkan karena adanya pengorbanan
itu akan dirasa lebih nikmat, lebih enak, lebih bahagia daripada sesuatu yang kita dapatkan tanpa adanya pengorbanan. Itu akan beda rasanya. Ya, sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah, dengan kerja keras, dengan pengorbanan, itu akan terasa nikmat, bahagia, menyenangkan daripada sesuatu yang kita dapatkan tanpa adanya pengorbanan. Maka untuk mendapat kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya, ada pengorbanan yang perlu kita korbankan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, ya, untuk menggapai apa? Untuk menggapai tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, dan Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di jalannya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang bisa disampaikan di siang hari ini. Saya kembalikan lagi ke pengatur acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.